Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama Bapak M. Prasetyadi SPD, Guru PJOK di SMA Setia Dharma Palembang. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing agar ilmu kita bermanfaat buat semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kali ini pelajaran 7, menganalisis dan merancang koreografi serta mengevaluasi kualitas gerakan aktivitas gerak ritmik. Senam irama adalah disebut juga senam ritmik. Adalah gerakan senam yang dilakukan dengan irama musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama. Senam ritmik dapat dilakukan dengan menggunakan alat ataupun tanpa alat. Alat yang sering digunakan adalah ganda, simpai, tongkat, bola, pita, dan topi. Unsur-unsur yang diperlukan dalam senam irama adalah kelentukan, keseimbangan, keluasan, fleksibilitas, kontinuitas, ketepatan, dan gerak koordinasi. Dengan irama, siswa perlu menguasai teknik gerakan pada senam irama agar mencapai gerakan yang serasi dan bermanfaat bagi jasmani dan rohani. Hal ini sesuai dengan tujuan senam, yaitu membentuk keindahan tubuh, kebugaran, dan kekuatan. Ada 3 hal yang harus ditekankan pada senam irama, yaitu 1. Ketepatan musik atau irama. Pada dasarnya, irama telah dikenal oleh siswa semasa di sekolah menengah pertama maupun di sekolah dasar. Misalnya, irama 2/3, 3/4, 4/4, dan sebagainya. Artinya lagu mempunyai irama 2/4 sebagai berikut. Misalnya, tanda irama 2/4. Angka 2 mempunyai arti bahwa di antara 2 garis berirama dalam lagu tersebut terdapat 2 ketukan atau hitungan. Angka 4 atau lengkapnya 1/4 mengandung arti bahwa not itu harganya 1/4 dan mendapat 1 hitungan atau ketukan. Dengan begitu, hitungan dari irama 2/4 cukup dibunyikan dengan hitungan 1, 2, 1, dan 2, dan seterusnya. Ditandai oleh tanda diiringi yang hanya naik turun. Ini memungkinkan setiap ketukan ketika menyebut 1 dan 2 diwakili oleh masing-masing 1 langkah. 2. Kelentukan, fleksibilitas. Prinsip kelentukan dalam gerakan akan diperoleh berkat latihan yang tekun dan membutuhkan waktu yang cukup lama. 3. Kontinuitas gerakan. Kontinuitas gerakan akan diperoleh dari rangkaian gerakan-gerakan senam yang telah disusun dalam bentuk rangkaian siap ditampilkan. Ini membutuhkan latihan yang tekun dan cukup lama. Maka demi terciptanya keserasian dalam gerak senam irama, ketiga hal tersebut harus dikuasai secara matang. Sebelum latihan dengan alat seperti pita, bola, ganda, tali, dan simpai, terlebih dahulu harus mengenai dan menguasai latihan dasar, yaitu macam-macam langkah, ayunan, lengan, dan sikap tubuh atau posisi tubuh di dalam melakukan latihan. Di sini Bapak akan cuma menyebutkan nama-namanya. A. Menganalisis koreografi aktivitas gerak ritmik. 1. Menganalisis gerak ritmik langkah kaki. A. Macam-macam langkah.
Langkah biasa, langkah rapat, langkah kesetimbangan, langkah depan, langkah 3, langkah silang, langkah samping, langkah ganti, langkah lingkar, langkah pantul, langkah silang lingkar, langkah putar silang. Ini gambar 7.1 contoh gerak ritmik langkah kaki. Lihat. B. Aktivitas belajar analisis gerak ritmik langkah kaki. Lihat formasi latihan gerak ritmik langkah kaki. 2. Menganalisis gerak ritmik ayunan lengan. Ada beberapa macam gerakan mengayun lengan dua lengan. A. Mengayun dua lengan ke depan dan ke belakang. B. Mengayun dua lengan ke samping. Lihat gambar 7.3 contoh gerak ritmik ayunan lengan. C. Mengayun dua lengan dari samping ke atas. D. Aktivitas belajar gerak ritmik ayunan lengan. Lihat perhatian gambar 7.4. Gambar 7.4 formasi latihan gerak ritmik ayunan lengan. B. Merancang koreografi aktivitas gerak ritmik. 1. Merancang gerak ritmik langkah kaki. A. Gerak dasar langkah. Teknik gerak langkah dalam senam irama sangat penting sebab gerak langkah mendominasi seluruh gerakan dalam senam irama. Berikut macam langkah yang biasa dilakukan dalam senam irama. Bapak sebutkan saja satu persatu. 1. Langkah biasa. 2. Langkah rapat. 3. Langkah depan. 4. Langkah samping. B. Gerak dasar loncat. Bapak akan menjelaskan, cuma menyebutkan saja satu persatu. 1. Langkah loncat ke depan. 2. Loncat ke samping. 3. Loncat kinjang. 4. Loncat samping membuka dan menutup kaki. 2. Merancang gerak ritmik ayunan lengan. A. Gerak ayun satu lengan. Bapak akan menyebutkan satu persatu. Mengayunkan lengan setinggi bahu. 2. Mengayun lengan lurus ke atas. 3. Merentangkan tangan. 4. Mendorong tangan ke atas. B. Gerakan mengayun dua lengan. Bapak, ada berapa macam gerakan mengayun dua lengan? Bapak akan menyebutkan satu persatu. 1. Mengayun dua lengan ke depan dan ke belakang. 2. Mengayun dua lengan ke samping. 3. Mengayun dua lengan dari samping ke atas. 3. Aktivitas belajar siswa merancang koreografi aktivitas ritmik gerak ritmik. Lihat, perhatikan gambar 7.5 formasi latihan gerak ritmik. C. Mengevaluasi kualitas gerakan aktivitas gerak ritmik. 1. Mengevaluasi kesesuaian gerak dengan irama. Musik atau irama yang lazim digunakan untuk mengiringi senam ritmik adalah musik balit, yaitu sejenis musik klasik dengan irama ketukan untuk menyesuaikan antara musik dengan gerakan senam yang sudah dirancang sedemikian rupa bisa sesuai. Maka yang perlu diperhatikan: A. Intro musik pembukaan. B. Musik inti. C. Musik penutup. Guna mengatasi hal ini, maka seorang pelajar atau pesenam harus menjalani program pembelajaran atau latihan dengan matang. 2. Mengevaluasi gerak ritmik langkah kaki.
Tekanan yang harus diberikan pada gerak ritme langkah kaki adalah A. Irama, B. Kelentukan tubuh, C. Kontinuitas gerakan. 3. Mengevaluasi gerak ritme ayunan lengan. Yang harus diperhatikan adalah A. Gerak ayun lengan, ayunan benar sesuai arah gerakan dan tidak terputus. B. Gerakan mengayun dua lengan benar sesuai arah gerakan dan ayunan tangan tidak putus. 4. Mengevaluasi keseimbangan gerak ayunan lengan dan kaki. Posisi saat melakukan benar-benar diperhatikan dalam keadaan seimbang antara lengan dan kaki sehingga memudahkan melakukan gerakan berikutnya dan enak untuk dilihat. 5.